hanya tentang tambang. Ini tentang tanah, identitas, dan harga diri. Jangan biarkan suara rakyat Papua dibungkam. Like, subscribe, dan komen #SaveRaja4 agar suara kita harus lebih kuat dari uang mereka. Apa yang terjadi di Raja Ampat di malam dan hari itu bukan sekadar peristiwa biasa. Ini adalah suara yang selama ini dikubur dalam lumpur nikel, dan malam itu ia meledak ke permukaan. Langit Raja Ampat biasanya penuh bintang, tapi malam itu ada api. Sebuah tambang nikel di tengah hutan belantara mulai menunjukkan sisi gelapnya. Suara alat berat menderu seperti binatang buas. Asap mengepul, bau logam dan solar menyatu di udara. Warga desa yang sebelumnya tenang mulai berkumpul di pinggir jalan tambang. Mereka bukan datang untuk unjuk rasa. Mereka datang karena tanah mereka mulai berubah warna. Air sungai tak lagi jernih, pohon-pohon roboh tanpa suara. Dan yang paling menyakitkan, mereka hanya bisa melihat dari jauh, sementara orang-orang asing mengeruk isi perut tanah kelahiran. Salah satu truk tambang nyaris menabrak warga. Tidak ada peringatan, tidak ada permintaan maaf, hanya sorotan lampu dan debu yang membungkus tubuh-tubuh lelah. Dan dari situlah amarah yang selama ini ditahan akhirnya meledak. Batu melayang, lampu truk pecah, sirene pabrik berbunyi panjang. Puluhan warga menerobos masuk area tambang. Pekerja panik. Para pekerja lokal dan TKA Cina mulai berlarian keluar mes. Sebagian bahkan memilih lari ke arah hutan. Situasi benar-benar tak terkendali. Malam itu, Raja Ampat tidak tidur. Bukan karena tambang, tapi karena rasa kehilangan yang tak bisa lagi diteriakan dengan kata-kata. Apa yang sebenarnya terjadi setelah bentrokan itu? Siapa yang sebenarnya bermain di balik semua ini? Tanah basah yang dulunya jadi jalur berburu, kini berubah jadi akses tambang nikel. Jalan tanah merah itu dijaga bukan oleh warga, tapi oleh aparat berseragam lengkap dengan senjata laras panjang. Suara mesin alat berat terus meraung tanpa peduli. Truk-truk tambang lewat tanpa menoleh. Tak ada yang berani bersuara keras karena setiap gerakan diawasi. Siang itu, suara rakyat benar-benar bangkit. Warga dari kampung-kampung sekitar mulai berdatangan. Bapak-bapak dengan kepala ikat kain adat, mama-mama Papua mengunjuk rasa, pemuda-pemuda membawa panah dan tombak. Barisan mereka mengalir perlahan di jalan tanah merah yang panas. Dan di ujung jalan itu, pasukan berseragam berdiri membentuk barisan. Suara mulai meninggi, teriakan makin lantang, ketegangan pun memuncak. Bentrok pecah. Aparat mendorong maju, warga mencoba bertahan. Batu-batu dilemparkan dari kejauhan, panah dilepas, jeritan terdengar dari sisi bukit. Beberapa warga ditarik mundur, beberapa warga Papua tertangkap. Hari itu, tanah Papua bersuara. Bukan lewat kata, tapi lewat luka, lewat debu, lewat tangisan yang menyimpan dendam. Dan semuanya terjadi demi tambang, demi investasi, demi nikel yang tak pernah mereka minta. Di balik bentrokan ini, ada suara yang ingin didengar, suara tentang tanah, hak, dan masa depan. Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk cerita yang tak diberitakan.